Mas Fabianus kemana nih ya? Teman-teman yang lain mana? Kita mau mulai. Gimana nih Evelyn yang lain? Baik, kita mulai dulu aja. Nggak apa-apa, Evelyn. Nanti teman-teman yang nggak bisa hadir mungkin akan saya share di YouTube aja ya, biar bisa dibuat belajar lagi, bisa dibuka-buka lagi. Baik, pertemuan siang hari ini nanti kita mau belajar mengenai utang jangka pendek dan bagaimana audit atas permodalan. Nanti sambil di WA aja teman-temannya yang belum hadir supaya hadir ya Evelyn ya, minta tolong. Nah, izin Bapak menjelaskan. Nah, terkait dengan hutang jangka pendek, jadi itu kan ada, kalau di neraca itu kan ada aset ya. Sorry. Nah, ini ada yang masuk nih, Habinus. Saya masukkan udah. Oke. Selamat siang Mas Fabianus, silahkan join. Selamat siang Pak. Ya, saya izin menjelaskan ya, kita mulai aja kuliahnya untuk audit atas utang jangka pendek dan permodalan. Jadi kalau di neraca itu ya, tuh ini kok nggak bisa dicoret-coret, sorry. Jadi kalau di neraca itu ya, ini kan ada aset ya, aset. Kemudian kalau teman-teman masih ingat, kemudian kan ada hutang, kemudian ada modal ya. Masih ingat kan kalau di neraca? Nah, hutang ini ada namanya hutang jangka panjang dan jangka pendek. Pengklasifikasian hutang jangka panjang dan jangka pendek adalah berdasarkan tahunnya. Idealnya utang jangka pendek itu adalah utang-utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang jangka panjang itu lebih dari setahun. Nah, utang-utang yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun itu kan diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Contohnya adalah misalkan hutang-hutang yang harus kita bayarkan terhadap rekanan. Rekanan itu misalkan kita beli barang nih, kita beli apa namanya genset misalkan ya. Nah, dalam waktu 1 tahun itu barang itu harus kita lunasi. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, hutang terhadap rekanan. Nah, kita langsung aja. Apa aja sih yang termasuk dalam current liabilities ya, diantaranya itu adalah hutang dagang atau account payable ya. Nah, di situ adalah kewajiban kepada pihak ketiga dari suatu pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Kemudian pinjaman bank jangka pendek, short term loan misalkan ya, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit ya. Perjanjian kredit atau loan agreement bisa dalam bentuk kredit modal kerja, working capital loan ataupun kredit rekening koran. Kemudian hutang pajak, misalkan tax payable, yaitu kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya, misalnya utang PBA 21, PBA badan 25, kemudian APBN. Kemudian, oh ya nanti saya ada kelas PPN jam 3 kalau teman-teman masih kuat untuk mengikuti, silahkan ikut gitu ya. Sekalian pusing-pusing gitu ya. Tapi kalau berkenan ikut, nggak apa-apa ikut. Supaya, karena audit dan pajak itu tidak hal yang terpisah, karena audit itu kita harus ngerti banyak hal. Ya, kalau pajak tidak harus memahami tentang audit, tapi audit harus memahami tentang pajak. Seperti itu. Kuliah audit harus memahami soal pajak, harus akuntansi, keuangan, manajerial itu adalah bagian dari audit. Kemudian biaya yang masih harus dibayar.
yaitu biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi pada periode berikutnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam melakukan audit. Itu adalah kecenderungan perusahaan untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya. Ngerti ya maksudnya? Misalkan utangnya itu sebetulnya kepada vendor utangnya adalah 1 M, tapi dicatatnya hanya 500 juta. Itu bisa saja terjadi. Bisa terkait human error. Human error itu bisa dikaitkan dengan bagaimana dia menerjemahkan klausul-klausul dalam kontrak. Mereka salah memahami, harusnya bisa kita catat 1 miliar, tapi dicatatnya 500 juta. Nah, ketika hutangnya kecil, dicatat lebih kecil daripada yang seharusnya, artinya mereka atau perusahaan mempercantik laporan keuangannya. Kan posisi hutangnya lebih kecil nanti daripada modal. Iya kan? Perusahaan yang sehat, perusahaan yang bagus itu, komposisi atau porsi modalnya itu lebih besar daripada hutang, itu lebih bagus. Artinya dia memiliki kekuatan membayar, artinya dia mempunyai tingkat likuiditas yang lebih baik daripada perusahaan yang tingkat hutangnya lebih tinggi. Salah satu cara mengetahui adanya selisih pencatatan hutang, bagaimana? Kita bisa melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu apa? Kita bisa mengirimkan surat kepada rekanan tersebut, ya. Misalkan Evelyn adalah sebuah perusahaan, ya, membeli barang dan jasa ke Fabianus nih. Barang dan jasanya sudah diterima sama Evelyn. Evelyn kan belum bayar ke Fabianus, masih ngutang gitu ya. Nah, ketika ngutang, katakan ngutangnya 1 M, Evelyn bisa nyatetnya 500 juta. Nah, saya sebagai auditor, saya nggak percaya nih Evelyn nyatetnya 500 juta. Saya tanya ke Fabianus, saya konfirmasi, bener nggak sih utangnya Evelyn ke kamu tuh cuma 500 lah. Si Fabianus menjawab surat, utangnya sebetulnya tuh 1 miliar, bukan 500 juta. Artinya kita membukukan lebih kecil daripada yang seharusnya. Seperti itu. Kemudian perbedaan account payable dan accrual expense. Account payable memiliki angka pasti karena dicatat berdasarkan invoice atau tagihan, ya. Sedangkan accrual expense dicatat berdasarkan estimasi. Nah, tujuan audit hutang jangka pendek dan jangka panjang, ya. Yang pertama, untuk meyakini bahwa pengendalian internal current liabilities memadai. Kemudian untuk meyakini bahwa current liabilities didukung bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Kemudian untuk meyakini bahwa semua transaksi telah dicatat per tanggal neraca, ya. Kemudian jadi misalkan Evelyn beli barang kepada Fabianus dan Murti, yang dicatat utangnya Fabianus aja. Nah, itu juga salah. Seharusnya Evelyn mencatat utang kepada Fabianus dan Murti. Itu yang dimaksud lengkap, semuanya tercatat pada posisi tanggal neraca. Jadi posisi tanggal 31 Desember, semua utang itu kewajiban kita catat, nggak ada yang nggak kecatat. Nah, auditor bisa melakukan review terhadap kontrak-kontrak kerja. Nah, keempat, untuk meyakini bahwa jumlah accrual expense reasonable atau layak. Nah, ini periksa dasar perhitungan accrual expense yang dibuat perusahaan, apakah konsisten dan reasonable dengan tahun sebelumnya. Periksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Kemudian, apakah pencatatan transaksi itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, teman-teman nanti bisa belajar standar akuntansi keuangan itu lebih dalam lagi, lebih rigid. Nah, terkait substantif test, ya, teman-teman bisa melakukan satu nih, periksa apakah dokumen dan subledger sesuai atau tidak. Periksa jurnal pada tanggal bersangkutan, periksa bukti penerimaan kas, lihat kemutasi buku besar, kemudian cek pembayaran bunga. Kadang-kadang ketika kita telat membayar suatu tagihan, kadang-kadang kita bisa dikenai namanya bunga. Nah, bunga itu juga harus kita bukukan, misalkan hutang bunga gitu ya. Oke, kira-kira itu yang saya lanjut ke sini. Nah, tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Satu,
memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Kemudian membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Kemudian membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Nah, ini kita langsung ke poin D, penentuan resiko deteksi untuk pengujian rinci. Nah, utang usaha dipengaruhi oleh transaksi pembelian maupun transaksi pengeluaran kas. Ya, jadi resiko pengujian rincian untuk asersi utang usaha dipengaruhi oleh resiko inheren, resiko prosedur analitis, dan resiko faktor-faktor resiko pengendalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut. Ini gampangnya begini. Saya ngasih gambaran yang mudah aja. Jadi setiap perusahaan itu kan melakukan transaksi jual beli ya. Ketika kita membeli suatu barang ya, kita boleh minta seluruh kontrak pembelian oleh perusahaan ya. Kontrak pembelian. Kita baca satu persatu. Jangan-jangan di setiap kontrak pembelian itu ada kontrak-kontrak di mana pembelian itu belum kita bayar, artinya kan masih ada utang. Jangan sampai ada utang-utang yang belum dibayar dan belum dibukukan seperti itu. Nah, jangan-jangan resiko inheren ya, resiko inheren misalkan suatu perusahaan dia tidak memiliki namanya monitoring utang. Monitoring utang itu misalkan ada daftar utang nih. Ya, ini nama perusahaan. Gitu, perusahaan, ini utang, terus ini jatuh tempo ya. Bisa dipahami ya. Ini adalah salah satu mekanisme untuk mengurangi terjadinya risiko inheren terhadap utang. Ya, misalkan ini ada perusahaan A, B, C. Utangnya dalam 1 tahun itu berapa, jatuh tempo berapa. Kalau perusahaan memiliki ini, ya, ketika perusahaan memiliki ini, artinya perusahaan memiliki alat pengendalian. Misalkan jatuh temponya ini tanggal berapa? 24 ya, tanggal 24. Kemudian jatuh temponya itu tanggal 25 besok. Nah, apabila perusahaan memiliki sistem yang bagus, ini sudah ada early warning sistemnya misalkan ya, early warning system di dashboard IT, sistem informasi perusahaan misalkan muncul terdapat utang yang mendekati jatuh tempo ya, misalkan seperti itu. Itu bagus. Artinya perusahaan memiliki pengendalian internal yang bagus. Jadi setiap daftar utang mereka mempunyai daftarnya, ada nama perusahaannya apa, utangnya berapa, jatuh temponya berapa, dan ketika waktu mendekati jatuh tempo ada warning gitu loh, ada pemberitahuan bahwa ada utang yang harus dibayar gitu ya. Itu bagus. Nah, daftar-daftar utang yang belum dibayar ini bisa kita bukukan dalam akun utang usaha. Seperti itu. Nah, saya langsung masuk ke pengujian rincian transaksi. Nah, nanti teman-teman bisa dalami. Ini menelusuri hutang yang dicatat ke dokumen pendukung. Ya. Nah, dalam pengujian ini, ayat jurnal kredit pada utang usaha akan ditelusuri ke dokumentasi pendukung dalam file klien seperti voucher, faktur penjualan, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian. Nah, ini berbicara mengenai vouching transaksi. Teman-teman bisa pahami ya, vouching transaksi ini teman-teman ada akun namanya utang usaha. Posisi akun utang usaha itu kan gini, ada debit dan kredit ya. Nah, kalau dia debit, ada utang usaha, kemudian kreditnya ada kas atau bank keluar, artinya ini kan ada pembayaran, ada pelunasan ya. Teman-teman bisa sampel atas transaksi ini, kita minta vouchernya. Nah, dari voucher itu kan ada bukti-bukti pendukung tuh. Misalkan faktur penjualan, ya, tagihan, invoice gitu kan, laporan penerimaan barang dan jasa gitu ya, surat pesanan gitu ya.
Nah, betul nggak sih ini beneran utangnya ini kan sudah dibalik ya, sudah dibayar apa belum? Nah, dari situ kita bisa cek. Kemudian melaksanakan pengujian pisah batas pembelian. Nah, pengujian pisah batas pembelian mencakup penentuan bahwa transaksi pembelian yang terjadi mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri tanggal-tanggal laporan penerimaan, kayak jurnal register voucher, dan memvouching ayat jurnal yang dicatat ke dokumentasi pendukungnya. Pengujian ini biasanya mencakup periode antara 5-10 hari bisnis sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dalam pemeriksaan dokumentasi harus diberikan pertimbangan khusus atas barang yang masih dalam perjalanan pertanggal neraca. Kemudian melaksanakan pengujian batas batas atas pengeluaran kas. Ya, ini bukti tentang pengujian pisah batas pengeluaran kas ini dapat diperoleh melalui observasi langsung dan review atas dokumentasi internal. Nah, pisah batas yang tepat atas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun adalah sangat penting untuk penyajian kas dan hutang usaha yang benar pada tanggal neraca. Nah, kemudian melakukan pencarian hutang yang belum tercatat. Nah, ini penting banget nih. Ini sangat substantif dan harus mendapat perhatian. Nah, artinya pencarian utang usaha yang belum tercatat terdiri dari prosedur yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi kewajiban signifikan yang belum dicatat pada tanggal neraca. Nah, ini kita bisa minta seluruh kontrak kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap rekanan. Nah, dari situ kita bisa menginventarisir mana sih utang yang belum dicatat, mana yang sudah dicatat, mana yang sudah dibayar, mana yang belum dibayar. Nah, salah satu pengujian rinci atas saldo, kita bisa melakukan konfirmasi utang usaha ya teman-teman. Konfirmasi utang usaha sudah cukup jelas ya. Utang usaha itu artinya kita mengirimkan surat, ya tadi mengirimkan surat ke rekanan, apakah betul perusahaan A memiliki utang kepada Anda sebesar sekian. Ya. Nah, utang usaha itu ada konfirmasi hutang usaha itu ada konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Nah, bedanya konfirmasi itu menyebutkan angkanya benar atau salah atau angkanya itu dikosongi. Misalkan saya mencatat misalkan saya mencatat suatu perusahaan mencatat utangnya 1 miliar misalkan ya. Mencatat utangnya 1 miliar, tapi bisa jadi saya memberikan konfirmasi ke rekanan itu dengan formulir kosong. Kalau misalkan formulirnya diisi 2 miliar, berarti kan ada potensi kita tuh kurang catat 1 miliar. Lah itu bisa dilakukan rekonsiliasi. Sebetulnya utang perusahaan itu sebenarnya berapa yang harus dilunasi dalam tahun itu, jangka waktu kurang dari 1 tahun itu sebenarnya berapa, itu bisa dilakukan rekonsiliasi dan bisa di solusinya adalah dituangkan dalam berita acara kesepakatan misalkan antara rekanan dan perusahaan, sebetulnya utang posisi itu sebenarnya berapa, seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, yang poin B adalah melakukan rekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Nah, para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasanya dijumpai pada file klien. Pemasok itu ya misalkan saya perusahaan makanan ya, makanan manufaktur apa namanya untuk perusahaan apa cepat saji. Saya kan memiliki pemasok ayam-ayam ya misalkan KFC. Saya kan memiliki pemasok ayam-ayam tuh, ayam potong. Itu kan bisa jadi pemasoknya tidak hanya dari satu sumber, tapi dari beberapa sumber ya. Nah, jumlah yang terhutang pada pemasok menurut daftar utang klien dapat direkonsiliasi dalam laporan tersebut. Bukti yang diperoleh dari prosedur ini kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok telah dikirimkan kepada klien dan bukan langsung kepada auditor. Selain itu, laporan ini memungkinkan tidak tersedia dari pemasok tertentu. Maaf ya, anak saya rewel. Nah, kemudian terkait dengan internal control.
internal control yang baik untuk hutang dagang, ini kita bisa pahami bagaimana pengendalian internal yang baik. Jadi gini teman-teman nalar berpikirnya. Sorry, ini kalau materi hari ini nggak cukup, mungkin hari ini kita cukupkan untuk audit akun atas hutang jangka pendek ya. Untuk audit permodalan nanti teman-teman bisa pelajari dulu, nanti kita bisa adakan kuliah tatap muka lagi. Kalau misalkan waktunya keburu UAS ya nanti teman-teman bisa sharing sama saya di grup ya gitu ya Evelyn ya. Bisa tanya-tanya. Nah, untuk jadi nalar berpikirnya begini. Apabila di suatu perusahaan memiliki internal control atau pengendalian internal yang baik, artinya potensi salah saji, potensi salah prosedur, kesalahan catat itu akan semakin kecil. Nah, gampangnya nalar berpikirnya begini, ini kan ada internal kontrol. Kemudian, sorry, di sini kesalahan. Nah, kalau internal kontrolnya baik, kesalahan itu akan turun. Tapi ketika internal kontrolnya turun, tingkat kesalahan pasti akan banyak. Ya, seperti itu nalar berpikirnya. Nah, internal kontrol yang baik itu seperti apa? Internal kontrol yang baik itu pertama adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, ya, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi dan bagian keuangan. Ya, artinya tidak bisa one man one show, artinya satu orang merangkap beberapa pekerjaan. Ya, artinya seorang akuntansi tidak bisa dia merangkap sebagai orang gudang, merangkap terhadap penerimaan barang. Ya akan terjadi resiko, bisa kong kali kong ini, bisa fraud. Orang beda orang ya, beda personil aja bisa terjadi fraud, bisa jadi kecurangan ya, apalagi beberapa fungsi atau beberapa bagian ini dipegang satu orang ya. Teman-teman bisa membayangkan kan, kalau semua ini dipegang oleh satu orang yang sama, ini akan berpotensi menimbulkan kecurangan ya. Terlebih lagi terkait dengan beban kerja juga. Kalau satu orang mengerjakan semua ini kan juga nggak mungkin, beban kerjanya terlalu berat. Ya, misalkan penerimaan barang itu fungsinya berat. Dia harus mengecek antara pesanan dengan barang yang datang itu dari segi kuantitas. Kuantitas itu jumlahnya benar nggak? Kemudian kualitas barang, kualitasnya benar nggak sesuai pesanan nggak? Jangan sampai kita menerima barang dengan jumlah dan kualitas yang salah. Artinya personil di penerimaan barang ini salah dia, salah prosedur. Kemudian bagian gudang ini bagian penyimpanan. Jadi ketika barang datang, kemudian disimpan di gudang. Nah, pada saat penyimpanan di gudang itu dia melakukan pencatatan. Ya, berapa sih persediaan di gudang? Barang masuk keluarnya itu dia harus mencatat nih bagian gudang, jangan sampai salah ini. Karena bagian gudang akan memberikan laporannya kepada akuntansi, di mana laporan akuntansi tersebut juga akan mencerminkan kondisi atau laporan keuangan perusahaan. Nah, ini semua saling berintegrasi ya. Artinya fungsi ini berhubungan dengan ini, fungsi ini berhubungan dengan ini. Begitu. Sampai sini cukup jelas, Mas Fabianus, Mbak Evelyn. Ya, saya lanjutkan. Kemudian C digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak ya untuk permintaan pembelian, order pembelian dan laporan penerimaan barang. Nah, jangan sampai ada kayak NIK, nomor induk kependudukan itu kan nomor urut tercetak. Jadi satu orang tidak memiliki nomor induk yang sama. Idealnya kan seperti itu. Khawatirnya apa? Ada pesanan-pesanan pembelian yang bodong gitu loh. Nah, makanya dibuat namanya formulir urut tercetak. Kemudian adanya sistem otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan utang. Kemudian terkait dengan otorisasi seperti yang pernah saya jelaskan ya, otorisasi ini artinya ketika seorang kasir atau bagian pembayaran dia mau melakukan pembayaran utang pembelian gitu ya, itu harus diotorisasi oleh atasannya. Karena atasannya itu kan sebagai kuasa pengguna anggaran. Seorang kasir tidak bisa membayar begitu saja
tanpa adanya persetujuan dari pejabat yang ditunjuk. Nah, kalau ada pengeluaran kas tanpa ada otorisasi atau persetujuan dari eh, pejabat yang ditunjuk, artinya pengeluaran itu ilegal, tidak sesuai prosedur. Ya, jangan-jangan ada pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi, misalkan untuk kasbon kepentingan pribadi ya, misalkan kasir ya, kasir ambil uang saya gunain nanti balikin lagi, digunain balikin lagi. Nah, itu yang sangat berbahaya. Kemudian digunakannya sistem tender untuk pembelian dalam jumlah yang besar, di mana beberapa supplier diundang untuk memasukkan penawaran tertulis dalam amplop tertutup di panitia tender. Ini tujuannya adalah untuk supaya kompetitif, pengadaan barang dan jasa itu lebih kompetitif. Artinya semua orang bisa ikut, kita mendapatkan harga yang terbaik dengan penawaran yang terbaik. Kemudian dibuatnya buku tambahan atau subsidiary ledger untuk hutang dagang. Dan di setiap akhir bulan, jumlah saldo utang dagang menurut buku tambahan harus dibandingkan dengan saldo utang dagang menurut general ledger yang merupakan perkiraan pengendali. Jadi ada penyandingan lah antara subsidiary ledger sama general ledger-nya. Kemudian jumlah barang yang dicantumkan dalam faktur pembelian harus dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan dalam receiving report dan purchase order untuk mencegah pembayaran atas barang yang dibeli melebihi jumlah barang yang dipesan dan diterima. Nah, ini fungsinya dari penerimaan barang tadi ya teman-teman. Supaya barang yang diterima itu sesuai pesanan gitu. Bisa dipahami ya. Misalkan barang kita pesannya 100, datangnya cuma ada 50, ya jangan kita terima. Balik lagi. Vendornya suruh balik lagi, suruh ngasih kita sesuai pesanan kita. Kita beli AC, katakan beli pesanannya 3 PK gitu ya. Yang datang 1 PK, ya jangan diterima, balikin, minta kirim sesuai pesanan. Nah, terkait dengan adanya nomor urut tercetak tadi, ini penting banget ya. Ini penting banget supaya tidak ada double pembayaran. Ya. Misalkan pesanan atau pembelian dengan nomor urut tercetak A11. Ini sudah dibayar misalkan ya, dibayar. Jangan sampai ini terbayar lagi. Oh, ini sudah dibayar. Nah, secara sistem kalau nomor urut tercetak ketika ini dibayar ya. Nah, rekanan kan bisa mengajukan pembayaran lagi toh. Bisa nggak Evelyn? Bisa kan? Kita sudah bayar nih untuk pesanan A11. Tapi rekanan tersebut atau supplier nagihin lagi, minta pembayaran untuk A11. Ya jangan mau, wong kita sudah bayar. Ini fungsinya formulir atau surat pembelian atau order pembelian dengan nomor urut tercetak. Nah, apabila dia nagih dengan A11, otomatis secara tersistem itu dia menolak. Ini tidak bisa dibayar karena sudah dibayar. Pembayar selanjutnya adalah untuk A12. Gitu. A12. Nah, ini fungsinya dari nomor urut tercetak. Kemudian faktur pembelian dan dokumen pembelian lainnya harus dicap lunas ya, untuk menghindari digunakannya dokumen-dokumen tersebut untuk proses pembayaran kedua kalinya ya, seperti saya jelaskan tadi. Misalkan sudah dibayar kok ditagih lagi untuk dokumen itu. Nah, ketika ada tagihan masuk, kita kan bisa memverifikasi, loh sudah ada tulisan lunas, lah kok ditagihin lagi? Loh mana mungkin? Jangan-jangan vendornya bohong, ya kan? Jangan-jangan suppliernya bohong mau menipu kita gitu loh. Ya kan? Bisa menangkap sampai sini? Mbak Evelyn, Mas Fabinus, Mbak Murti. Nah, artinya ini salah satu fungsi dicap lunas supaya barang yang sudah kita bayar tidak ditagihkan lagi. Nah, kalau ditagihkan lagi kan sebenarnya udah tertulis tuh. Lah ini ada capnya lunas kok diminta lagi kan kita bisa ngeles seperti itu. Nah, ini prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek dan panjang ya. Ini dari sisi utang ya. Pelajari dan evaluasi internal kontrol jangka pendek. Kita bisa baca prosedur operasionalnya, bisa baca peraturan direksinya, bisa baca SOP-nya gitulah ya. Kemudian minta rincian dari kewajiban jangka pendek, baik utang dagang maupun kewajiban lainnya. Kemudian periksa penjumlahannya, voting ya, serta cocokkan saldonya dengan saldo utang di buku besar. Kemudian
Untuk utang dagang, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang dagang. Kemudian secara tes basis ya, periksa bukti pendukung dari saldo kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition atau purchase order, receiving report, dan supplier invoice gitu ya. Kemudian seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang. Nah, ini juga ada baiknya dilakukan rekonsiliasi antara perusahaan klien yang kita audit, dengan suppliernya klien, supaya kita tahu berapa sih posisi utangnya sebetulnya gitu kan. Bisa jadi catatannya ini berbeda dengan ini, tapi kan dengan mekanisme rekonsiliasi kan nanti kita dapatkan angka yang sesuai, angka yang disepakati antara kedua belah pihak. Nah, apabila ada masalah-masalah ini mereka bisa selesaikan secara musyawarah lah, bisa diselesaikan dengan baik lah. Tapi rekonsiliasi ini harus disampaikan kepada auditor dan disertai dengan argumen yang logis. Auditor bisa menerima apa enggak, wajar apa enggak, seperti itu. Kemudian periksa pembayaran sesudah tanggal neraca atau subsequent payment. Subsequent payment itu kita kan tutup buku tanggal 31 Desember. Nah, subsequent payment itu bisa dibayar di bulan Januarinya gitu. Kita cek pembayaran di tanggal-tanggal tersebut. Untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat ya pertanggal neraca, dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang pertanggal neraca. Nah, jangan-jangan ada utang yang belum dicatat gitu kan. Nah, seandainya ada utang kepada bank ya, baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya, dan buatkan expand dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Nah, kalau kita kirim konfirmasi, sebaiknya konfirmasi itu langsung ditujukan ke auditornya. Konfirmasi itu jangan dikirimkan kembali ke klien kita, ya, karena angka yang ada di konfirmasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien kita. Bisa dimengerti ya, artinya klien ini bekerja sama dengan pihak bank supaya angkanya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh si klien. Tapi beda cerita kalau konfirmasinya dikirimkan langsung ke auditor. Nah, resiko ini kan lebih rendah. Karena biasanya utang-utang kepada bank itu adalah utang-utang yang nilai nominalnya gede. Jadi kita harus fokus terhadap akun-akun dengan saldo utang yang gede, karena termasuk dengan perbankan ini, perbankan gede-gede. Nah, kita harus jeli, harus fokus untuk utang-utang nilainya gede karena material kan. Gitu. Ini seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya, dan periksa apakah ada pembebanan bunga dan pinjaman tersebut. Nah, ini juga apabila ada utang leasing juga diperhatikan. Kemudian apabila ada utang terkait bunga, misalkan jatuh temponya tanggal 25 Juli. Ya, di perjanjian kerjasama, kalau kita telat 1 bulan, ada dendanya katakan 10 juta. Artinya, kita ketika telat membayar bunga, ya kita harus mencatat hutang bunganya. Gitu ya, teman-teman, bisa dipahami ya. Jangan-jangan hanya utang pokoknya saja yang dicatat, utang bunganya enggak. Nah, artinya kita juga harus fokus terhadap kontraknya, terhadap pembayaran utang-utang yang melewati jatuh tempo. Kalau melewati jatuh tempo kan kita harus mencatat utang bunganya. Seperti itu. Kemudian utang-utang terkait pajak apakah sudah dibayar gitu ya. Alternatif lain juga teman-teman bisa periksa notulen rapat direksi gitu ya. Tapi ini sih jarang-jarang dilakukan ya. Kemudian kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Jadi di perusahaan itu kan pasti ada namanya divisi legal ya, divisi hukum gitu ya. Nah,
Kadang-kadang divisi hukum itu juga meng-hire namanya penasihat-penasihat hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di suatu perusahaan. Jangan-jangan ada masalah sengketa terkait hubungan perdata, misalkan hubungan perdata itu adalah hubungan industrial ya, misalkan utang piutang antara perusahaan A dengan B gitu ya. Nah, jangan-jangan itu ada. Nah, apabila ada itu juga harus menjadi perhatian seorang auditor. Jangan-jangan ada kurang catat di laporan keuangan, atau jangan-jangan ada potensi resiko hukum yang harus ditanggung perusahaan atas kasus-kasus perdata terkait hubungan industrial utang piutang gitu ya. Baik, materinya sudah selesai terkait audit atas utang. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahan kuliah pada pertemuan siang hari ini bisa menambah wawasan, pengetahuan teman-teman ya terkait ilmu audit. Tadi kita sudah belajar mengenai bisnis proses, sekarang kita juga sudah belajar mengenai bagaimana audit atas akun hutang ya, akun hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Tapi tadi kita lebih fokus kepada utang jangka pendek. Saya kira cukup jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bisa kontak saya, komen di Google Classroom atau e-learning atau WA group gitu. Oke, kuliahnya sudah selesai. Terima kasih ya Mbak Evelyn, Mas Fabianus, dan Mbak Murti atas kesediaan waktunya, dan teman-teman semuanya. Kapan ya? Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu teman-teman. Mas Fabianus, sehat selalu ya. Tadi anaknya, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi ada si kecil siapa tuh, Mas Fabianus? Kenapa? Itu ada anak kecil tadi siapa? Anaknya? Ya? Itu tadi anaknya Mas Fabianus tadi. Ada anak kecil tadi? Ya, 6 tahun, Pak. Oh, gitu. Ya. Ini Mas Fabianus tinggal di mana? Karawang? Iya, di Karawang, Pak. Aslinya mana? Saya Manggarai Flores. Oh, ya, 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 ya. Ya, kelihatan logatnya Ya. ya. Saya belum pernah ke Flores. Main, Pak, ke Labuan Bajo, Pak. Ya, kalau ya saya sih pernahnya sih kayak ke Kupang, kemudian Ambon gitu ya, Manado, Sulawesi sudah pernah, malah ke Floresnya belum. Oke, saya akhiri ya. Selamat siang. Terima kasih ya teman-teman. Ya, selamat siang, Pak. Ya, sukses selalu UAS-nya ya.